Saat para peserta yang selamat telah kembali ke ruangan, hasil permainan segera diumumkan. Dari 187 peserta, 79 orang tereliminasi, dan hadiah yang terkumpul saat ini berjumlah 34,8 miliar won, atau setara dengan 424 miliar rupiah. Lalu saat tiba waktunya makan malam, para peserta hanya diberikan sebutir telur dan sebotol soda. 5 orang peserta saat itu tak mendapatkan jatah makan mereka, padahal jatah makanan sudah disediakan sesuai dengan jumlah pemain. Hal tersebut ternyata ulah Jang Doksu dan komplotannya, yang kini sudah bertambah 1 orang yaitu Min Yu. Mereka semua mengantri 2 kali dan mengambil jatah makanan orang lain. Saat itu salah satu peserta yang marah coba menyerang Doksu, tapi yang terjadi pria tersebut malah dipukuli sampai tewas oleh Doksu. Gi-hun yang menganggap jika tindakan Doksu tidaklah benar berteriak-teriak meminta keadilan. Namun tiba-tiba papan skor di dalam ruangan berubah. Pria yang tewas dianggap tereliminasi, dan total hadiah bertambah 100 juta won, yang artinya para peserta yang tewas di dalam atau di luar arena permainan akan dianggap tereliminasi, dan jumlah hadiah akan terus terakumulasi. Di tempat lain, seorang peserta yang juga seorang dokter terlihat bekerja sama dengan beberapa penjaga untuk mengambil beberapa organ dalam milik peserta yang tereliminasi, yang nantinya akan mereka jual. Dan sebagai imbalan, sang dokter akan diberikan petunjuk permainan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Para penjaga juga ternyata sengaja memberikan sedikit makanan untuk memancing perkelahian antar peserta lainnya. Dan si dokter diminta bergabung dengan tim terkuat agar malam ini ia dapat bertahan hidup. Singkat cerita, si dokter memilih bergabung dengan Jang Doksu, dengan imbalan informasi permainan jika ia diizinkan untuk bergabung. Lalu tak lama saat lampu ruangan dimatikan, keributan mulai terjadi. Para peserta terlihat berusaha saling membunuh satu dengan yang lainnya, dan tujuannya sudah jelas, yaitu untuk mengurangi jumlah peserta yang mungkin menjadi pesaing mereka di permainan selanjutnya. Malam itu, Sae-byok juga nyaris tewas di tangan Doksu. Beruntung Gi-hun, Sang-woo, dan Ali bergegas memberikannya perlindungan. Keributan malam itu baru berhenti saat kakek Ilnam berteriak. Ia khawatir mereka semua justru akan mati jika terus seperti ini. Setelah para penjaga selesai mengidentifikasi jumlah peserta, papan skor kembali berubah. Dari 107 peserta, kini tersisa 80 orang, yang artinya 27 orang telah tereliminasi. Junho sendiri terus mengumpulkan informasi. Simbol pada masing-masing topeng para penjaga ternyata sebuah pangkat, kotak untuk pemimpin regu, segitiga petugas keamanan bersenjata, dan lingkaran petugas umum. Berkali-kali Junho coba meminta bantuan, namun jaringan komunikasi sama sekali tak tersedia di pulau tersebut. Keesokan paginya permainan ketiga dimulai. Seluruh peserta diminta membentuk sebuah tim yang terdiri dari 10 orang. Jang Doksu dan si dokter sepertinya sudah mengetahui permainan apa yang akan mereka lakukan. Doksu bahkan membuang Min Yu dari timnya dan hanya menerima pria-pria yang terlihat kuat untuk bergabung. Min Yu yang marah kemudian bersumpah akan membunuh Doksu suatu saat nanti. Di sisi lain, Gi-hun hanya berhasil mengumpulkan 4 orang, dan anggota tim mereka kini berjumlah 9 orang. Sampai kemudian Min Yu datang dan menggenapkan jumlah mereka menjadi 10 orang. Permainan ketiga ternyata tarik tambang. Mereka hanya perlu menarik lawan mereka sampai terjatuh dari atas menara yang menjadi arena permainan. Doksu dan komplotannya menjadi tim pertama yang bertanding, dan tak butuh waktu lama mereka berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Pada pertandingan kedua, tim Gi-hun harus berhadapan dengan tim 5, yang seluruh anggota timnya terdiri dari laki-laki. Awalnya Gi-hun dan anggota timnya terlihat pasrah, tapi kakek Ilna meyakinkan mereka jika tarik tambang tidak melulu soal kekuatan. Mereka juga butuh strategi untuk menang. Kakek Ilna meminta Ali yang bertubuh kuat untuk menahan barisan belakang, sementara yang lain berdiri selang-seling di antara tambang. 10 detik pertama mereka coba bertahan dengan posisi perut menghadap langit-langit. Lalu saat lawan mulai kehilangan ritme, mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka.
Cara tersebut hampir saja berhasil, sampai kemudian tim lawan nyaris membalikkan keadaan. Sang Woo kemudian memberikan aba-aba untuk mengejutkan lawan dengan bergerak maju 3 langkah ke depan. Lalu saat lawan terjatuh, mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali menarik mereka. Dan tak disangka cara tersebut berhasil membuat mereka memenangkan pertandingan. Usai pertandingan tarik tambang, kini hanya tersisa 40 peserta. Dan hadiah yang terakumulasi berjumlah 41,6 miliar won, atau setara dengan 506 miliar rupiah. Gi-hun dan Sang Woo yang mulai curiga lalu bertanya pada Min Yu, apa alasan Doksu sampai mengusirnya. Ditambah lagi mereka hanya memilih pria-pria kuat, dan itu pun mereka lakukan sebelum permainan diumumkan. Seolah-olah mereka sudah tahu permainan apa yang akan mereka lakukan. 30 menit sebelum waktu tidur tiba, kelompok Gi-hun terlihat mulai khawatir. Mereka takut begitu lampu padam, kerusuhan akan kembali pecah. Gi-hun kemudian memutuskan untuk membuat barikade sebagai tembok perlindungan. Dan saat lampu padam, mereka mulai bergantian melakukan penjagaan secara berpasang-pasangan. Di tempat lain, si dokter dan komplotannya lanjut membedah organ dalam para peserta. Dan tanpa diduga, topeng yang Junho curi ternyata milik salah satu komplotan tersebut. Sehingga tanpa sengaja ia mengetahui sindikat penjualan organ tersebut. Di sana si dokter dan beberapa penjaga sempat terlibat perdebatan karena organ yang terakhir ia bedah rusak, sehingga tak dapat dijual. Lalu saat perdebatan mereda, mereka mulai bertukar cerita tentang salah satu peserta yang tiba-tiba bangkit saat sedang dioperasi. Dan sialnya lagi, ia hanya memiliki 1 buah ginjal. Dari seluruh ciri-ciri yang mereka sebutkan, Junho menduga jika orang yang mereka bedah adalah kakaknya. Lalu setelah pembedahan selesai, si dokter meminta informasi permainan. Namun para pria bertopeng tidak dapat memberikan informasi apapun, karena mereka juga belum mengetahui permainan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Si dokter yang merasa tertipu kemudian membunuh salah satu penjaga. Ia juga sempat melarikan diri hingga akhirnya ia tersudut di salah satu ruangan permainan. Di sana si pria bertopeng coba menenangkannya. Ia khawatir jika si dokter terus seperti ini, mereka semua justru akan tewas, bahkan sebelum permainan dimulai. Lalu saat si penjaga diam-diam akan membunuh si dokter, frontman tiba-tiba muncul dan menembaknya. Selama ini, frontman ternyata telah mengetahui sindikat perdagangan organ tersebut, dan ia tidak mempermasalahkannya. Namun ia tidak dapat memaafkan tindakan mereka yang telah merusak nilai-nilai sportivitas dalam permainannya. Ia kemudian menembak si penjaga, begitu juga dengan si dokter. Di tempat lain, Junho ditugaskan menyelam untuk mengirimkan organ-organ tersebut. Lalu saat tiba di sebuah lorong, ia mulai mengorek informasi perihal kakaknya dan informasi-informasi penting lainnya. Di bawah ancaman, si penjaga juga sempat memberitahukan keberadaan ruang arsip rahasia yang berada di kantor frontman dan jalan rahasia menuju ke sana. Sebelum akhirnya Junho menembak pria tersebut. Singkat cerita, Junho berhasil menyelinap dan menemukan sebuah arsip rahasia tentang kakaknya yang bernama Inho. Di sana tertulis jika Inho merupakan salah satu pemenang dari edisi Squid Game ke-28, dan seharusnya ia masih hidup sampai saat ini. Saat para pemain bersiap melakukan permainan keempat, mereka diperlihatkan 4 mayat yang merupakan komplotan penjual organ, yang sengaja digantung sebagai peringatan bagi seluruh peserta. Pada permainan keempat, setiap peserta diminta membentuk tim yang terdiri dari 2 orang. Sang Woo berpasangan dengan Ali, Sae-byok dengan si wanita yang belum diketahui namanya, dan Gi-hun dengan kakek Ilnam. Karena jumlah peserta hanya tersisa 39 orang, artinya akan ada 1 orang yang tidak akan memiliki pasangan, dan orang tersebut adalah Min Yu. Ia kemudian diseret oleh beberapa penjaga, dan entah bagaimana nasibnya. Para peserta kemudian dibawa ke sebuah arena permainan yang terlihat seperti perumahan di tahun 70 atau 80-an. Setiap peserta diberikan masing-masing 10 kelereng. Mereka bebas menentukan peraturan dan permainan apa yang akan mereka mainkan. Dan orang yang berhasil merebut 10 kelereng milik pasangannya akan memenangkan permainan, dan yang kalah akan langsung tereliminasi. Sialnya di sini mereka malah berpasangan dengan orang-orang yang mereka percaya, yang artinya mereka harus saling membunuh.
Para peserta diberikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan permainan. Saat itu penyakit pikun kakek Ilnam tiba-tiba saja kumat. Saat semua orang bermain, ia malah terlihat bingung karena teringat kenangan masa lalunya, dan malah mencari-cari rumah yang pernah ia tinggali dulu, bersama anak dan keluarganya. Beruntung saat itu Gi-hun yang terlihat mulai frustasi, berhasil meyakinkannya untuk melanjutkan permainan. Sang-woo dan Ali memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng yang mereka genggam. Dan jika tebakannya benar, pihak yang kalah harus membayar sesuai dengan jumlah kelereng yang dipertaruhkan. Gi-hun dan kakek Ilnam juga terlihat memainkan permainan yang sama. Di tempat lain, Sebyok dan si wanita yang ternyata bernama Ji-young memutuskan untuk bermain di menit-menit terakhir dengan mempertaruhkan semua kelereng. Sambil menunggu, mereka saling bertukar cerita. Seperti yang kita ketahui, Sebyok hanya bersama dengan adiknya, sementara sang ibu tertinggal di Korea Utara, dan ayahnya tewas tertembak saat berusaha menyeberangi perbatasan. Ji-young sendiri anak seorang pendeta. Ia menusuk ayahnya sendiri sampai tewas, karena sebelumnya sang ayah telah membunuh ibunya dengan cara yang sama. Scene kembali berpindah pada Sang-woo dan Ali. Saat itu Sang-woo nyaris saja kalah dari Ali. Ia lalu membodohi Ali jika nantinya permainan ini mungkin akan menjadi permainan tim. Ia kemudian meminta Ali untuk mencari tim yang lemah sebagai lawan mereka nantinya. Dan sebelum pergi, Sang-woo beralasan akan mengamankan kelereng Ali. Dan tanpa Ali sadari, saat itu Sang-woo menukar kantung kelerengnya yang telah diisi oleh batu. Gi-hun juga ternyata mengalami situasi yang sama. Ia nyaris saja kalah dari kakek Ilnam. Gi-hun kemudian membodohi kakek Ilnam dengan memanfaatkan penyakit pikunnya, membuatnya seolah-olah ia selalu menebak dengan jawaban yang salah. Lalu saat tersisa satu kelereng terakhir, kakek Ilnam kembali berlarian mencari rumahnya. Gi-hun terus mengejar, lalu saat tiba di sebuah rumah, Gi-hun masih terus memaksa kakek Ilnam untuk bermain. Sambil tersenyum, kakek Ilnam malah menyerahkan satu kelerengnya. Dan ternyata sedari awal ia sadar jika ia telah dicurangi. Mendengar hal tersebut, Gi-hun langsung diam terpaku. Tapi ia tak memiliki pilihan lain demi keluarganya yang telah menunggu di rumah. Di tempat lain, tanpa diduga, Ji-yoon malah sengaja mengalah pada Sebyok. Karena sebelumnya ia telah berjanji akan membantu Sebyok untuk menang. Scene kembali berpindah pada Ali. Saat kembali, ia terlihat mencari-cari Sang-woo, dan betapa terkejutnya ia saat mengetahui kantung kelerengnya ternyata berisi batu, dan orang yang paling ia percaya telah menipunya. Pada permainan keempat ini, Ali, Ji-yoon, dan kakek Ilnam harus tereliminasi. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.